Berarti sudah mulai jalan skripsi ya? Seharusnya sudah sempro juga di kemarin semester kemarin. Berarti semoga semester 7, semester 8, aku dulu tuh kuliah S1 tuh 4 tahun 3 bulan. Mohon doanya Pak biar kami lancar. Amin. Amin. Skripsinya tentang apa? Saya ini perbedaan tingkat regulasi emosi ditinjau dari urutan kelahiran dan jenis kelamin. Lebih ke klinis sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa sih. Cuma kalau skripsi itu, ya, ini semua penelitian tidak hanya skripsi. Kalau boleh share tips, Yang nggak cari yang menyesatkan datanya, ya, yang nggak cari yang menyesatkan ya. enggak, cari yang datanya tersedia. Itu yang cepat. Karena biasanya skripsi itu, riset itu kadang salah satu tantangannya adalah di intake data. Iya. Judulnya idealis, intake datanya susah. Gitu. Iya Pak. Oke, ini dibuka Mbak Wiwit atau langsung? Langsung aja lah. Langsung aja lah. Oke, ini nggak apa-apa. Saya nggak perlu nunggu semuanya lengkap, tapi saya akan sharing. Hari ini tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan konsep kompetensi di dunia pekerjaan, termasuk bagaimana nanti teman-teman akan menggunakan kompetensi itu untuk melakukan asesmen center penilaian kompetensi. Dan tadi ada 2 kompetensi. Yang pertama kompetensi terkait dengan hard kompetensi, dan yang kedua terkait dengan soft kompetensi. Di mana nanti teman-teman pada saat melakukan evaluasi penilaian kompetensi di dalam assessment center, yang akan teman-teman nilai adalah yang soft kompetensi, di mana teman-teman tidak akan menilai kompetensi berdasarkan kriteria unjuk kerja, tapi teman-teman akan melakukan validasi atas perilaku kerja. Validasi atas perilaku kerja yang nanti ditunjukkan oleh asesi. Lah, asesinya nanti siapa? Nanti ada Mbak Wiwit, ada Pak Haris yang nanti akan menentukan terkait dengan penugasannya, konsep penugasannya. Teman-teman nanti akan melakukan asesmen kepada siapa sebagai asesi, dan itu nanti teman-teman yang akan melakukan validasi atas perilaku kerja sesuai dengan standar. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang apa itu assessment center. Oke. Apa itu assessment center? Oke, pertanyaan saya adalah, kalau saya tanya terkait dengan assessment center, kita sharing dulu. Itu apa sih gitu? Apakah tempat, gedung, pusat aktivitas asesmen, tempat lengkap dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, atau sebuah unit organisasi, atau sebuah pendekatan, atau sebuah metode kalau kita bicara assessment center? Saya pengen dengar dulu nih pendapatnya. Assessment center adalah sebuah tools, alat untuk mengukur kompetensi dalam manajemen SDM. Oke, alat atau tools ya, Mas Daud, alat atau tools yang lain? Metode Pak. Oke, ada yang menjawab metode, ada lagi? Assessment center? Ada lagi kah? Suatu proses, Pak, untuk menilai suatu bentuk kompetensi. Oke, suatu proses atau menilai. Bentar. Kebetulan saya itu pernah ke LAN di Jatinangor. Terus saya bentar ya, saya open share. Saya pernah di LAN Jatinangor dan saya melihat seperti ini nih. Terlihat nggak? Semoga terlihat ya. Ada namanya gedung assessment center.
Ini di LAN Jatinangor. Jadi assessment center itu apa? Oke, ada lagi yang mau ini? Tadi ada metode, ada proses. Ini yang di LAN Jatinangor, salah satu instansi pemerintah. Apa yang bisa ini? Sebuah gedung, tempat, metode. Ayo, ada lagi nggak yang mau berani jawab? Ada. Nanti kalian tugasnya melakukan assessment center loh. Enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, definisi assessment center. Ini saya ngambil dari ULM ya. Assessment center, dengar ya suara saya ya. Assessment center adalah suatu proses sistematik untuk menilai Wait ya tak. Mas Andrian, bentar minta tolong di mute dulu dengan Mas Adrian. Dah. Oke, udah ya. Ini assessment center sebuah proses yang sistematis untuk menilai kompetensi yang dipersyaratkan, artinya kompetensi tersebut ada di dalam standar bagi keberhasilan dalam pekerjaan dengan beragam metode dan teknik dan beberapa asesor, dan diterapkan kepada lebih dari satu orang asesi. Yang ingin saya sampaikan adalah ada kata-kata definisi keberhasilan pekerjaan, ada kata-kata dipersyaratkan, ada proses yang sistematis. Itu dulu deh. Jadi sebuah assessment center itu proses sistematis di dalam penilaian pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi sebagai aspek yang dipersyaratkan, tapi ada kata-kata beragam metode dan teknik evaluasi dan beberapa asesor. Kata kuncinya tadi multi-rate, multi-asesor, multi-tools. Jadi tidak hanya menggunakan satu tools kalau kita bicara assessment center. Yang dilakukan adalah menilai kompetensi, tujuannya adalah untuk memprediksi terkait dengan keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih tinggi atau pekerjaan baru yang akan dimasuki. Itu ya, kata kuncinya itu ya teman-teman ya. Jadi multi-rate, multi-tools, multi-asesor. Dan lebih dari satu orang asesi. Ini ada karakteristik dari assessment center menggunakan beragam simulasi, teknik, atau instrumen tes perilaku. Terdiri dari beberapa asesor, sehingga nanti tugasnya kelompok ya Mbak Wiwit ya, Bu Wiwit ya. Tugasnya adalah Iya, tugas Pak kelompok. Ari. Iya, Sudah sehingga tak nanti sampaikan juga ke teman-teman. iya, karena harus multi asesor, tidak bisa tugas individu. Jadi nanti teman-teman dalam satu kelompok akan menilai asesi dan nanti laporannya jadi satu untuk masing-masing asesi. Laporannya laporan kelompok, tapi untuk masing-masing asesi nanti satu laporan, tapi dikontribusikan oleh banyak anggota kelompok. Ya, anggap aja nanti teman-teman berperan sebagai asesor, meskipun nanti untuk menjadi asesor beneran, teman-teman wajib tersertifikasi lah ini nih.
karena sudah ada standar kompetensi teknik assessment center untuk menjadi asesor, wajib tersertifikasi sebagai asesor. Yang artinya nanti teman-teman tidak hanya dinilai dari aspek perilaku sebagai asesor, tapi sertifikasi dilakukan terhadap kriteria unjuk kerja teman-teman sebagai seorang asesor. Kriteria unjuk kerjanya apa? Ada di keputusan Menteri Tenaga Kerja tadi terkait dengan SKKNI Assessment Center. Bagaimana merencanakan, bagaimana mendesain tools, itu ada di sana. Terdiri dari beberapa peserta, jadi tidak bisa satu peserta aja ya, teman-teman ya, kalau kita bicara Assessment Center. Dan ada integrasi data assessment, yang artinya dari beragam simulasi, teknik maupun instrumen, nanti kan teman-teman akan mendapatkan data evaluasi seorang asesi. Nah, nanti dari data itu akan diintegrasikan. Ya, bisa diintegrasikan. Mohon maaf, anakku pinjam HP. Ayah pinjam HP-nya. Ya. Integrasi. Integrasi data assessment, terus terdapat umpan balik. Ini menjadi penting juga karena saya tekankan kembali lagi, inti dari asesmen adalah kinerja nanti meningkat. Jadi setelah nanti teman-teman mendapatkan penilaian kompetensi atau hasil kompetensi dari seorang asesi, tugas teman-teman adalah memberikan feedback. Tujuannya apa feedback? Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi tersebut, meningkatkan value pegawai tersebut, agar nanti pada saat diberikan tugas di jabatan yang baru, pegawai tersebut mampu mengoptimalkan value atau kompetensi yang dimiliki dalam pekerjaan di jabatan yang baru. Jadi assessment center, kalau saya sebagai praktisi tidak cukup hanya oke, kompetensimu levelnya segini, selesai. Enggak. Tapi asesor memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan feedback, umpan balik, yang nantinya si pegawai akan meningkatkan kompetensinya. Itu penting di dalam dunia kerja, karena dunia kerja yang dibutuhkan sekali lagi bukan orang yang kompeten, tapi yang dibutuhkan di dalam dunia kerja adalah orang yang berkinerja. Ini kita diskusikan, lalu bedanya apa assessment center dengan metode penilaian lainnya? Ada asesmen individu. Penilaian dilakukan secara holistik, asesmen dilakukan satu orang asesor dan menilai satu orang dalam satu waktu. Ini yang membedakan ya. Satu orang asesor, satu orang dalam satu waktu. Ini asesmen individu. Tapi kalau asesmen center dilakukan oleh beberapa orang asesor dan dalam satu waktu menilai beberapa orang. Dilakukan secara spesifik. Spesifik dalam hal ini adalah penilaian dilakukan terhadap kompetensi-kompetensi tertentu saja yang itu dibutuhkan di dalam pekerjaan. Kalau asesmen holistik ini biasanya bentuknya psikotes gitu, terus nanti laporannya profil kepribadian seseorang gitu. Ada multi-source feedback. Ini penilainya umumnya atasan, rekan kerja, bawahan, customer, klien, atau pegawai yang dinilai. Penilai tidak dibekali penilaian, feedback tertulis. Ini contohnya adalah yang paling gampang pada saat teman-teman ke Alfamart, Indomaret, mohon maaf sebut merek, teman-teman nanti akan diminta untuk memberikan respon puas, tidak puas. Atau teman-teman naik transportasi online, nanti teman-teman memberikan rating. Nah, itu multi-source feedback. Dari rating itu nanti sebagai dasar evaluasi penilaian kinerja seseorang.
Tapi kalau asesor ini wajib mendapatkan pelatihan secara intensif untuk memiliki kompetensi sebagai seorang asesor. Dasar kompetensi di dalam penilaian adalah standar kompetensi sebagai seorang asesor dan standar kompetensi assessment center. Feedback bisa tertulis dan juga lisan. Dan asesor harus lebih dari satu manajemen di atasnya, pihak SDM atau pihak luar. Sekarang perbedaan assessment center dengan behavioral background interview. Ini self-report mengenai perilaku masa lampau. Ini wawancara berbasis kompetensi dalam bahasa Indonesianya. Dan pegawai berpotensi untuk memberikan keterangan palsu apabila si asesor tidak jeli. Nah, kalau kita bicara assessment center ini perilaku dilakukan terhadap observasi dilakukan terhadap perilaku yang muncul saat ini. Saat ini artinya saat teman-teman melakukan proses assessment center. Dan bagi asesi sulit untuk berpura-pura karena harus menampilkan perilaku yang aktual. Ini nanti akan kita bahas pada saat kita mendesain sebuah tools. Contohnya gini, pegawai tidak asesi sulit untuk berperilaku. Salah satu tools di dalam assessment center itu adalah leaderless group discussion atau LGD. Di mana nanti teman-teman asesor akan menyampaikan sebuah tema diskusi kepada kelompok asesi, dan kelompok asesi nanti wajib mendiskusikan tema tersebut untuk menunjukkan perilaku kompetensi. Nah, pada saat si asesi ini akan berperilaku pura-pura yang biasanya diem saja, tapi karena ini dinilai akhirnya jadi aktif, nanti asesor dapat menilai aktifnya ini aktif yang mengada-ada atau aktif yang berpura-pura atau memang yang bersangkutan memang aktif. Itu akan terlihat. Gitu, aktif yang dipaksakan gitu, kadang argumennya nggak nyambung gitu. Terus ada juga situasional interview. Situational interview itu self-report mengenai perilaku yang akan dilakukan pada saat situasi tertentu. Jadi nanti biasanya pertanyaannya adalah kalau dalam kondisi seperti ini apa yang akan Anda lakukan? Kalau assessment center adalah observasi terhadap perilaku saat ini. Saat ini adalah pada saat perilaku pada saat kita melakukan assessment center. Selanjutnya ada tes kemampuan kognitif. Ini biasanya tesnya sudah tervalidasi menggunakan permasalahan yang sifatnya abstrak yang dapat digunakan pada orang multi-culture. Kemampuan pegawai dilihat dari cara respon item test. Ini banyak di tes-tes psikologi ya, tes kognitif ini. Dan dalam beberapa situasi dan kondisi dapat memberikan dampak yang merugikan. Tapi kalau kita bicara assessment center adalah permasalahan diambilkan dari konkret permasalahan sehari-hari atau permasalahan yang terjadi di tempat kerja untuk nanti didiskusikan menjadi bahan di dalam kita menyusun tools evaluasi assessment center. Memungkinkan pegawai untuk menampilkan perilaku yang mudah diobservasi. Ini nanti tantangannya adalah pada saat kita menyusun tools assessment center. Jadi tools yang kita susun harus dapat kita pastikan mampu atau mendorong asesi atau orang yang kita nilai untuk menunjukkan perilaku kompetensi. Terus untuk tes kepribadian, nah ini tes kepribadian ini kan pegawai mudah berpura-pura. Misalkan ngacak aja nanti akan muncul kepribadiannya seperti apa. Jadi misalkan jawabnya A semua aja nanti kita bisa akan hasil gitu yang bisa jadi nanti validitasnya rendah. Berisi tentang deskripsi diri dan mengukur sifat karakter yang relatif stabil, base validity-nya rendah. Tapi kalau kita bicara assessment center karena harus menunjukkan perilaku nyata, deskripsinya
dibuat oleh observer atau penilai. Deskripsi terkait dengan tools perilaku, tools evaluasinya dapat mengukur sifat karakter yang stabil maupun kemampuan yang sedang berkembang. Karena kita yang diukur, kalau kita bicara terkait dengan assessment center, yang diukur adalah kemampuan hasil belajar pegawai berespons secara favorable. Terus ini terkait dengan validitas assessment center, sampai saat ini sih masih yang tertinggi. Meskipun tidak sampai 100% karena rasanya tidak ada alat ukur psikologis atau alat ukur perilaku yang validitasnya sampai 100%. Kedua adalah wawancara berbasis kompetensi, wawancara perilaku, behavioral interview, ada evaluasi atasan, tes pengetahuan, tes kepribadian, biodata, referensi, dan wawancara non perilaku. Ini yang terkait dengan uji validitas assessment center. Sebelum nanti saya akan share terkait dengan apa yang kami lakukan di Badan POM, mungkin kita diskusi dulu terkait dengan assessment center dan bedanya apa dengan alat ukur yang lainnya. Silakan jika mau ada pertanyaan, apa sih assessment center ini, dan tadi saya sudah singgung terkait dengan bedanya dengan alat tools lain, tapi mungkin teman-teman ingin memperdalam, silakan. Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, dari Mbak Farah belum ada pertanyaan. Teman-teman, saya khawatirnya teman-teman bingung. Kalau teman-teman paham, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman bingung, ini saya yang harus menjelaskan lagi. Kira-kira nggak ada pertanyaannya, bingung atau paham? Atau teman-teman paling tidak sudah punya bayangan, kira-kira assessment center itu syaratnya tadi yang pertama adalah untuk karakteristik assessment center apa? Bisa diulang mungkin? Ini Aguerdian Puris ini Mbak atau Mas ya? Puristin. Mbak itu. Mbak Aguerdian, panggilannya apa ya? Mbak Puristin kali ya? Adin, Bapak. Adin. Ih. Oh iya, Iya. Mbak Adin. Dari penjelasan terkait dengan assessment center tadi yang dipahami Mbak Adin apa Mbak Adin? Minta tolong untuk open mic. Semoga orangnya ada. Si Adin. Ada katanya. Oke, nggak ada. Oke, Mbak Gabelia, Mbak Gebi, adakah? Iya. Mbak Gebi juga nggak ada. Oke, Mbak Adin, Mbak Anissa Lutfiana, Mbak Anissa, nggak ada juga. Oke, Mbak Anissa juga nggak ada. Mas Nofran? Mas Nofran? Ada, oke. Saya boleh tanya ya Mas Nofran ya, kira-kira kalau tadi penjelasan assessment center tadi yang dipahami Mas Nofran apa? Proses penilaian, Pak. Proses penilaian, pasti penilaian kompetensi. Terus di dalamnya yang wajib atau yang membedakan assessment center dengan proses penilaian lainnya. Yang pertama tadi saya bicara multi tadi ada beberapa tadi. Oke, ada yang lain yang bisa bantu? Dilakukan Oke. oleh lebih dari satu asesi dan asesor.
Oke, lebih dari satu asesi dan satu asesor, ada lagi. Perilaku yang dinilai yang muncul ketika penilaian dilakukan. Oke, jadi teman-teman pada saat melakukan assessment center tidak menilai potensi yang terselubung ya, artinya potensi yang terselubung ini yang biasa teman-teman gali melalui tes psikologi. Jadi nanti pada saat teman-teman melakukan penilaian assessment center dan kebetulan di dalamnya ada tes psikologi, saya menyarankan dipisah antara laporan tes psikologi dengan laporan assessment center. Karena ini dua hal yang berbeda. Tes psikologi nanti akan menilai potensinya, assessment center akan menilai perilaku kompetensinya. Masalah nanti keduanya ini saling terkait, alhamdulillah. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman menemukannya, sulit seperti ini. Si kepribadiannya menunjukkan A, tapi kok perilaku yang muncul pada assessment center B, lah ini nanti agak susah nih. Mbak Wiwit yang membantu ini. Kalau ketemu dengan orang yang seperti ini, laporannya gimana Mbak Wiwit? Kepribadiannya ceria, tapi kok pada saat FGD, LGD, diem aja orangnya gitu gimana? Akan sangat ada orang-orang yang seperti itu. Itulah itu nanti tantangan pada saat teman-teman nanti akan bikin laporan. Misalkan hasil tes psikotesnya adalah ini orangnya ekstrovert loh. Tapi kok pada saat LGD diem, disuruh presentasi di assessment center ada tools presentasi, nggak ada suaranya. Nah ini nanti beberapa tantangan-tantangan seperti ini akan muncul. Tadi sudah ada ya, jadi yang pertama multi asesor, yang kedua tadi Mbak Farah menyampaikan yang dinilai adalah perilaku yang muncul. Perilaku yang muncul pada saat assessment center. Sehingga pesan saya adalah pada saat nanti teman-teman melakukan assessment center, teman-teman harus menanggalkan penilaian teman-teman terhadap si asesi ini di luar proses assessment center untuk mengurangi bias. Apalagi nanti teman-teman ini informasinya jadinya teman-teman akan menilai teman-temannya atau teman-teman akan didatangkan asesi dari luar Mbak Wiwit konsepnya. Nanti di dalam tugasnya sendiri. Oke, nih loh. Ini ya yang harus teman-teman nanti hati-hati adalah teman-teman akan menilai teman-teman sendiri, yang artinya adalah pada saat teman-teman sudah kenal asesinya, teman-teman harus belajar untuk menanggalkan tadi perspektif tadi. Iya, mohon maaf ya anakku. Oke, jadi gitu ya. Jadi teman-teman, ini pesan saya adalah pada saat nanti teman-teman melaksanakan penugasan dari Bu Wiwit sama Mas Haris, sama Pak Haris, terus teman-teman akan menilai temannya sendiri. Yang harus dilakukan adalah teman-teman tidak boleh menggunakan evidence sehari-hari masuk ke dalam laporan. Tapi yang boleh masuk ke laporan hanya perilaku yang dimunculkan pada saat teman-teman intake data selama proses assessment center. Jadi teman-teman tidak boleh menilai misalkan teman-teman sebagai asesor, sebelum proses assessment center, teman-teman ketemu sama asesinya. Terus teman-teman sudah mendapatkan first impression gitu loh, kesan pertama gitu loh, kayaknya orangnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu nggak bisa digunakan untuk sebagai dasar teman-teman melakukan analisis laporan assessment center. Teman-teman hanya boleh menggunakan evidence atau evidence itu bukti perilaku yang muncul pada saat simulasi assessment center. Jadi nanti kita masih bicara pengantar ya tadi ya, pengantar assessment center. Yang ingin saya sampaikan adalah nanti teman-teman di dalam melakukan assessment center nanti yang dilakukan teman-teman adalah menilai perilaku, dilakukan dengan cara teman-teman nanti akan mencari evidence atau data dukung perilaku atau bukti perilaku yang menunjukkan kompetensi seseorang. Sehingga nanti sebelum teman-teman mengerjakan tugas sebagai seorang asesor,
penting untuk dikuasai adalah teman-teman harus hafal atau bukan hafal ya, paham di luar kepala standar kompetensi yang akan digunakan untuk melakukan asesmen center. Nah, untuk standar kompetensinya apa nanti Pak Haris yang akan menyampaikan. Ada 5 kompetensi kalau tidak salah yang akan digunakan teman-teman nanti untuk melaksanakan penugasan. Dan teman-teman harus paham definisinya apa, indikator perilakunya setiap level apa, karena dari indikator perilaku itu nanti teman-teman yang akan menyusun laporan hasil asesmen center dan menyimpulkan level kompetensi dari ACC. Itu sebelum saya lanjutkan, ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya sudah masuk ke kenapa sih assessment center kita pelajari, karena berdasarkan hasil studi bahwa sampai saat ini validitas assessment center masih yang tertinggi di antara alat ukur kompetensi yang lain. Nah, ini saya masuk ke ilmunya teman-teman. Teman-teman kan kuliahnya di psikologi, jadi ini kita bicara terkait dengan asesmen ini membidik perilaku kompetensi, membidik kompetensi, dan membidik perilaku yang ditampilkan. Dan kalau kita bicara perilaku, ini kan ilmunya psikologi. Di dalam, setahu saya di dalam kode etik assessment center tidak ada syarat asesor wajib psikologi. Jadi artinya non-psikologi pun bisa menjadi asesor. Hanya tadi keunggulan teman-teman sebagai calon sarjana psikologi yang nanti akan menjadi psikologi adalah teman-teman menguasai ilmu perilaku ini. Perilaku manusia ini, di mana perilaku manusia ini nanti yang akan dibidik pada saat atau dinilai pada saat teman-teman melakukan proses assessment center. Dan dengan pengetahuan teman-teman terkait dengan ilmu tentang perilaku manusia ini akan membantu teman-teman pada saat teman-teman melakukan assessment center. Ini juga salah satu keuntungan sarjana psikologi pada saat nanti memutuskan untuk menjadi seorang asesor. Karena kompetensi ini adalah aspek dari perilaku manusia yang nampak. Mungkin teman-teman masih ingat terkait dengan konsep ini. Ingat ya, konsep ini. Ini psikologi apa ya Mbak Bu Wiwit ya? Ilmu ini ya? Ilmu gunung es ini psikologi apa ya Bu Wiwit ya? Perilaku ya? Ya, psikologi umum. Ya, psikologi umum kan teman-teman. Nah, Pak, teman-teman jangan lupa kan S1-nya psikologi loh, Pak. Jangan lupa ya, Pak. Anda Iya. S1-nya psikologi. Jangan lupa. Iya, siap. Jadi nanti kan teman-teman pasti belajar ini ya. Jadi pada saat kita bicara assessment center itu yang dinilai hanya di sini nih. Yang di permukaan. Tapi kan pada saat teman-teman paham terkait dengan dinamika yang ada di sini, itu akan memperkaya laporan teman-teman pada saat teman-teman bicara terkait dengan assessment center. Jadi seharusnya laporan asesor yang berasal dari sarjana psikologi itu lebih kaya dan lebih mudah dipahami karena teman-teman paham terkait dengan dinamika yang ada di bawah gunung. Ada value, ada self-image, ada trait kepribadian, ada motif yang ini akan mempengaruhi perilaku. Dan assessment center itu adalah kembali lagi yang dinilai adalah perilaku yang tampak. Sehingga pada saat nanti teman-teman menyusun laporan asesmen, jangan teman-teman menyusun laporan psikotes. Jangan bicara motif. Berdasarkan motif ini kompetensinya sekian. Itu sudah bukan laporan asesmen, itu laporan psikotes. Jadi teman-teman di dalam laporan assessment center itu yang teman-teman wajib laporkan hanya perilaku yang nampak. Dari perilaku yang nampak itu dia di level kompetensi berapa gitu. Masalah nanti teman-teman berdasarkan psikotes mendapatkan data yang berbeda, yaitu nanti dituangkan di dalam laporan psikotes.
Sehingga teman-teman jelas gitu loh bedanya antara potensi dengan kompetensi. Pada saat potensi tidak muncul menjadi kompetensi, nah itu nanti tugasnya psikolog itu yang akan mengintervensi gitu. Kenapa di organisasi besar kayak di Badan POM sekarang ada biro psikologi sendiri? Kami di Badan POM ada biro psikologi, salah satu kerjanya adalah konseling. Salah satu konselingnya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki problem sehingga tidak mampu berkinerja, tidak mampu menunjukkan kompetensi yang tinggi, kinerja yang tinggi, padahal secara psikotes, secara potensi, memiliki potensi untuk berkinerja. Nah gitu, sehingga pada saat proses assessment center ini nanti teman-teman bisa mendapatkan data banyak, apalagi kalau teman-teman menggabungkan antara psikotes dengan assessment center. Terus kita bicara terkait dengan ini. Asesor perlu paham terkait dengan dinamika perilaku agar dapat melihat sejauh mana kompetensi yang dimiliki pegawai. Ini kembali lagi benefit bagi seorang sarjana psikologi. Karena kalau asesor dari manajemen nggak dipelajari dinamika perilaku secara detail. Kalau di psikologi dipelajari. Kenapa seseorang menimbulkan perilaku ini? Kenapa orang menunjukkan ini? Ada traumatik, ini Freud banget. Ada traumatik di masa lalu, tidak. Teman-teman kan paham dunia seperti ini, sehingga pada saat nanti teman-teman menilai kompetensi itu nyambung. Teman-teman akan mempercaya laporan kompetensi. Dan kompetensi ini seringnya disebut KSA, knowledge, skill, attitude. Itu wujud perilaku yang tampak dan dapat diobservasi. Jadi asesor itu bukan ahli nujum yang menilai perilaku yang tidak nampak. Jadi asesor itu hanya menilai yang nampak saja, meskipun banyak hal yang bersifat intrinsip dapat mempengaruhi perilaku, tapi fokusnya adalah yang nampak. Pada saat ada perilaku yang tidak muncul, dan berdasarkan hasil psikotes sebenarnya ada potensi, yang perlu dites, yang perlu diuji menurut saya adalah tools-nya sudah benar belum? Pada saat tools asesmennya sudah benar belum mengukur kompetensi yang akan diukur? Yang pertama. Yang kedua adalah ada problem nggak si asesinya? Yang ketiga, kompetensi asesornya atau kemampuan asesor mengenali evidence, mengenali perilaku yang nanti akan digunakan dalam penyusunan laporan. Jangan sampai teman-teman karena ketidakmampuan asesor untuk mengenali evidence, mengenali perilaku, tetapi menyimpulkan bahwa ini tidak kompeten. Itu menjadi penting terkait dengan kemampuan seorang asesor untuk dapat mengenali perilaku kompeten sesuai dengan standar kompetensi yang digunakan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Dan kalau kita bicara perilaku, aksi reaksi terhadap lingkungannya, tindakan atau perbuatan yang dapat diamati secara holistik adalah aspek intrinsik dari dalam diri individu yang merupakan faktor penentu dalam melahirkan perilaku tertentu. Kalau behavioristik adalah melalui proses pembiasaan dan pengukuhan kondisinya stimulus dalam lingkungan. Termasuk psikologi sebenarnya juga, sepemahaman saya juga banyak kan kita mengamati perilaku yang nampak yang Bu Iwi ya, psikologi itu. Beberapa yang nggak nampak ada sih, beberapa pendekatan kayak psikoanalisis gitu, perilaku yang nggak nampak kita ini ya. Perilaku kan dua ya. Iya. Tapi kembali lagi assessment center ini kalau saya merujuk ke teori psikologinya mungkin nanti lebih banyak behaviorisnya teman-teman ya. Jadi perilaku yang benar-benar dari aspek pembelajaran, dari hasil pengkondisian, dari hasil belajar, mungkin ada juga terkait dengan psikologi bandura sosial juga ada mengaruhi. Tapi karena kita bicara terkait dengan penilaian terhadap perilaku yang muncul pada saat proses assessment center, lebih banyak nanti teorinya behavioris yang kita gunakan. Nah, ini kesimpulannya perilaku aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa. Ini psikologi banget, manifestasi jiwa.
Saya ketemu lagi masalah seperti ini dan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada dalam diri dan aspek-aspek di luar diri yang bisa terbentuk dari proses belajar, imitasi, dan pembiasaan. Jadi kembali lagi, kompetensi itu adalah sebuah perilaku yang dimunculkan oleh seorang pegawai atau seseorang individu yang dinilai berdasarkan 3 aspek utama pembentuk kompetensi, yaitu skill, keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan attitude, sikap dan perilaku yang itu nanti akan digunakan seorang asesor untuk melakukan evaluasi kompetensi. Acuannya adalah standar kompetensi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, terutama kompetensi yang divalidasi oleh kriteria. Kriterianya apa? Kriteria perilaku. Manfaat assessment center tadi sudah ditanyakan di awal. Yang pertama adalah untuk promosi, pengangkatan dalam jabatan, rekrutmen dan promosi. Nah, kalau kita bicara rekrutmen, teman-teman jangan hanya sempit rekrutmen dari fresh graduate atau dari luar organisasi ke masuk ke organisasi. Rekrutmen dalam hal ini itu artinya luas, termasuk rekrutmen di internal organisasi itu juga ada. Jadi mohon untuk dapat memperluas wawasan, rekrutmen tidak hanya rekrutmen orang melamar pekerjaan ya, tapi rekrutmen di dalam. Misalkan di kami di Badan POM ada jabatan direktur yang kosong gitu, kita open rekrutmen, itu juga open rekrutmen namanya, seleksi gitu, seleksi terbuka. Nanti pegawai di Badan POM yang memenuhi syarat bisa mendaftar, itu juga rekrutmen. Contohnya di kami, identifikasi potensi secara dini atau mapping. Mapping dalam hal ini adalah mapping kompetensi tadi. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jadi kalau ada gap kompetensi, nanti salah satu rekomendasinya adalah pengembangan kompetensi, mengikuti suatu pelatihan tertentu, dan itu nanti juga salah satu materi di dalam feedback. Perencanaan organisasi, artinya perencanaan organisasi ini adalah, ini agak-agak strategik gini. Saya jelaskan. Pada saat teman-teman memiliki profil SDM, lengkap dengan kompetensinya, teman-teman akan mudah untuk bikin strategi organisasi. Jadi contohnya adalah kalau teman-teman mengenali karakteristik, kalau teman-teman, saya bayangkan teman-teman punya keluarga, teman-teman punya adik di rumah, dan teman-teman diminta orang tua ini kan, nak, kamu kan mahasiswa psikologi, boyo adiknya dibantu, itu nanti diarahkannya mau ambil kuliah apa gitu. Nah, kalau teman-teman paham karakteristik dan minat adiknya, teman-teman akan mudah untuk mengarahkan. Tapi kalau teman-teman nggak kenal adiknya, terus orang tuanya, boyo adiknya dibantu, nanti kuliah apa, teman-teman udah kuliah apa aja sana kan gitu. Tapi kalau misalkan teman, oh adikku ini secara kompetensi, dia memiliki kompetensi ABC, misalkan dia senang di IT, dia menunjukkan perilaku yang ketertarikan terhadap IT, atau dia menunjukkan perilaku yang kalau sama orang ramah, sering menyapa gitu, sehingga kita bisa mengarahkan ambil komunikasi aja, nanti bisa berkarir di PR, di humas. Atau orangnya ini kok kerjanya sukanya kerja sendiri dan teman-temannya gitu kan, kalau teman-teman paham terkait dengan kondisi itu, teman-teman akan mudah untuk bikin perencanaan. Dalam tadi yang contoh yang saya sampaikan adalah perencanaan sederhana terkait dengan karir adiknya. Tapi kalau bicara skop organisasi yang lebih luas, kita kan harus bisa melihat, saya menggunakan analisis SWOT ini, strength and weakness, kekuatan dan kelebihan dan kekurangan organisasi. Pada saat kita paham kelebihan kekurangan SDM kita akan mudah untuk bikin strategi organisasi berdasarkan kekurangan dan kelebihan. Mengoptimalkan kelebihan, mengurangi kegiatan program strategi yang menyinggung terkait dengan kelemahan SDM kita. Yang selanjutnya adalah untuk talent pool. Talent pool ini adalah kelompok pegawai yang dia dicalonkan sebagai pemimpin organisasi. Jadi manfaat dari assessment center ini adalah untuk seleksi orang-orang
yang akan dipromosikan, sebelum dipromosikan dimasukkan ke dalam talent pool atau kelompok talenta. Nah, ini juga salah satu manfaat dari assessment center. Yang terakhir adalah untuk pengembangan organisasi. Itu sudah pasti teman-teman pasti paham lah pengembangan organisasi. Nah, ini sebelum saya ke Badan POM, apa yang kami lakukan di Badan POM? Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi lagi. Makin bingung, semoga nggak makin bingung, makin paham ya. Makhluk assessment center ini. Boleh bertanya silakan, apapun. Assessment center saya tadi udah menyampaikan. Apa yang dinilai, bagaimana cara bikin laporannya, manfaatnya apa. Itu ya. Yuk, gimana? Yuk, silakan bertanya. Habis ini saya akan sharing apa yang kami lakukan di Badan POM aja. Semoga membantu teman-teman untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan terkait dengan kayak gini toh implementasi di perusahaan atau di organisasi gitu. Silakan, ada yang mau bertanya kan? Mohon izin Pak. Boleh, yuk Mbak Farah. Ya, terima kasih. Tadi kalau nggak salah Pak Ari sempat menyinggung mengenai kode etik assessment center. Oke. Itu mungkin boleh Pak dikasih tahu sedikit-sedikit ke kita kira-kira kode etik di assessment center itu seperti apa. Terima kasih. Oke. Minggu depan ya, aku ini dulu, aku siapkan dulu terkait dengan apa yang kira-kira nanti dapat kita sampaikan terkait dengan kode etik assessment center. Ada kode etiknya sih, kode etik asesor. Karena assessment center ini juga ada asosiasinya. Jadi psikologi itu ada asosiasinya namanya HIMSI, assessment center ini juga ada asosiasi namanya PASI kalau tidak salah, Persatuan Assessment Center Indonesia. Dan itu ada kode etiknya. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah asesor ini adalah kelompok, saya bicara bukan kelompok, profesi yang berbeda dengan psikolog. Yang selama ini masih menganggap bahwa asesor ini adalah psikolog, salah. Tapi psikolog boleh menjadi asesor? Boleh. Tapi apakah menjadi asesor harus seorang psikolog? Tidak. Sarjana manajemen pun boleh menjadi asesor. Cuma tadi yang saya sampaikan, teman-teman karena teman-teman belajar terkait dengan perilaku manusia, teman-teman memiliki nilai plus. Karena teman-teman lebih paham terkait dengan dinamika perilaku manusia. Mungkin minggu depan nanti coba saya sampaikan terkait dengan kode etik asesor. Nanti mohon diingatkan ya Bu Wiwit ya, sebelum pada saat saya menyiapkan bahannya untuk menyampaikan kode etik asesor. Ada lagi salah satu kode etiknya ya tadi masalah ini, kita tidak boleh menggunakan prejudice atau kita pada saat kita menilai harus dalam tanda kutip kertas kosong gitu loh. Meskipun sudah kenal, tapi ya anggap kita belum kenal, pokoknya kamu orang baru dan saya menilai perilakumu gitu. Itu salah satu kode etik. Ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada lagi, kita selesai insya Allah jam 11 ya. Saya akan sharing sedikit tentang apa yang kami lakukan di Badan POM terkait dengan proses penilaian kompetensi. Oke, ini standar kompetensi yang kita gunakan di Badan POM. Mengacu ke Permenpan 38 tahun 2017, ada 9 kompetensi, soft kompetensi yang kita gunakan, dan ini yang kita nilai menggunakan assessment center. Tidak semuanya assessment center, tapi terutama untuk yang level jabatan lebih tinggi assessment center. Ada integrasi, ada kerjasama, integritas, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Dan ini level kompetensi untuk setiap jabatan. Ini yang kita gunakan, sehingga pada saat kita melakukan assessment center di Badan POM, acuannya apa? Ini acuannya. Terus prosesnya yang kita lakukan bagaimana? Ini strategi penilaian kompetensi. Untuk yang JPT itu adalah jabatan pimpinan tinggi, kita menggunakan assessment center kompleks. Assessment center kompleks ini lebih banyak tools yang kita gunakan. Lebih banyak asesor yang terlibat. Jadi tools untuk menilainya lebih dari, kita nyebutnya lebih dari 3 malah. Kita sering menggunakan 5-6 tools untuk memotret terkait dengan perilaku
kompetensi. Terus untuk yang level middle manager itu kita menggunakan kompetensi sedang, kita kombinasikan dengan wawancara kompetensi. Terus untuk yang level paling bawah, biasanya karena banyak kita tidak menggunakan full assessment center, tapi kita menggunakan situational judgment test. Yang ini kita gunakan secara online. Jadi jangan berpikir semuanya pegawai Badan POM itu pegawainya 5.000 orang. 5.000 orang kita tidak melakukan assessment center terhadap semua pegawai karena kembali lagi biayanya mahal, waktunya banyak. Sehingga untuk assessment center kita hanya menggunakan untuk yang level jabatan pimpinan tinggi sama middle manager. Untuk yang level staff dengan jumlah terbanyak kita menggunakan situational judgment test secara online. Terus tools penilaiannya kami masih menggunakan psikotest untuk input di awal. Kita tadi menggunakan situational judgment test untuk staff. Nah, untuk yang assessment center kita ada leadership group discussion, ada intre, ada problem analysis, ada kuesioner kompetensi, ada role play. Ini contoh-contoh yang kita gunakan. Jadi kayak leaderless group discussion ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi ada 4-7 orang kelompok, terus diminta untuk diskusi, tapi temanya kita tetapkan. Dan temanya ini harus terkait dengan pekerjaan. Dan temanya sudah kita desain, ini untuk mengukur kompetensi yang mana. Ada intre, problem solving, ini kita bahas minggu depan terkait dengan macam-macam simulasi ya. Intre itu seperti apa, problem analisis itu seperti apa, termasuk presentasi. Nanti kalau kita jelaskan hari ini nggak cukup waktu. Minggu depan kita akan diskusi terkait dengan tools assessment center. Terus ini apa ini adalah ini yang hard kompetensi. Jadi di Badan POM ini selain kita menilai soft kompetensi, kita juga menilai hard kompetensi menggunakan pendekatan tadi TUK di tempat uji kompetensi. Ini metode penilaian kompetensi teknis. Ini pengetahuan saja yang ini ya teman-teman, karena nanti teman-teman tidak akan melakukan ini. Kalau yang kompetensi teknis penilaiannya kita langsung observasi di tempat kerja. Jadi orang kerja kita observasi, kita pakai form checklist. Oh ini ditunjukkan, oh ini ditunjukkan, ini ditunjukkan. Itu kompetensi teknis. Atau kita minta mereka untuk demonstrasi kerja. Contohnya kalau di Badan POM itu punya laboratorium. Uji kompetensinya, ya mereka kita demonstrasikan untuk kerja di laboratorium, terus kita observasi. Atau kita observasi hasil. Atau dokumen portofolio. Dokumen portofolio ini adalah asesi diminta untuk mengumpulkan bukti kerja selama dia bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang akan diuji. Atau metode tes tertulis. Ini teman-teman di kuliah pasti melakukan ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan teman-teman selama ini kan kuliah itu nanti lebih banyak sebenarnya yang diukur adalah kompetensi teknis. Jadi kriteria unjuk kerja teman-teman di dalam penguasaan sebuah hasil pembelajaran. Tapi ini nanti assessment center tidak melakukan ini ya teman-teman ya, ini hanya pengetahuan saja. Bedanya assessment tempat uji kompetensi teknis adalah seperti ini, dan kalau yang assessment center seperti ini. Tadi metodenya. Ada LGD, ada problem analysis, ada simulasi intre, ada kuesioner kompetensi, ada presentasi. Semoga nggak tambah bingung. Ini uji kompetensi teknis yang kita lakukan di Badan POM. Terus ini kita menggunakan aplikasi online kami, ini untuk yang soft kompetensi, si Pena temanku. Jadi kita mulai dari simulasi, intre, problem solving, LGD, ini kita menggunakan online.
Terus ini untuk yang kompetensi teknis. Ini proses wawancara dalam penilaian kompetensi. Proses wawancara, ya ini jadi perdebatan. Ada mazhab di dalam assessment center ini yang memperbolehkan kita menggunakan wawancara berbasis kompetensi dikombinasikan. Ada mazhab yang sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Alasannya adalah assessment center hanya mengukur kompetensi atau mengevaluasi perilaku kerja yang muncul pada saat intake data selama proses assessment center. Sedangkan wawancara berbasis kompetensi itu adalah kita bertanya tentang perilaku kerja yang dimunculkan pegawai sebelum proses assessment center. Sehingga mazhab satunya tidak membolehkan, mazhab satunya ya sudah boleh, tetapi bukan alat ukur utama wawancara, tapi sebagai pendukung untuk memperkaya laporan. Nah, ini ada dua mazhab, tapi nanti jangan kaget, jangan bingung, semuanya boleh. Tergantung nanti kebutuhan di lapangan seperti apa. Terus, ya, oke. Ini materi dari saya untuk pengantar assessment center. Sampai sekian, dan kita diskusi, masih ada waktu sampai jam 11, berarti sekitar 10 menit. Boleh diskusi juga di luar assessment center juga boleh. Silakan jika mau ada yang bertanya. Saya mohon maaf, saya menjelaskan dua ya, ada hard kompetensi, ada soft kompetensi, semoga tidak bingung. Tapi untuk yang assessment center ini saya fokus ke soft kompetensi, biar nanti teman-teman nggak terlalu banyak belajar terkait dengan hard kompetensi. Hard kompetensi hanya sebatas pengetahuan saja, bahwa jangan berpikir assessment center ini hanya satu-satunya cara di dalam proses evaluasi kompetensi, tapi ada cara lain. Cara untuk menilai soft kompetensi sama hard kompetensi saja beda gitu. Dan pada saat teman-teman sekarang masih berpikir bahwa alumni psikologi nanti hanya merekrut, psikotes, mohon maaf sekarang sudah digantikan aplikasi, tidak perlu tes, tapi cukup dengan analisis sosial media, malah lebih update itu. Tapi ya nanti tetap digunakan psikotes, masih digunakan ya Bu Wiwit, ya insya Allah akan berkembang terus kok. Iyalah. Tapi ya memang keterampilan kita itu perlu diupdate ya. Nah ya itu. Intinya kita punya nilai plus ya kan? Betul. Kan? Iya, nilai plusnya tadi paham dinamika perilaku gitu iya, tadi. Paham dinamika perilaku sehingga itu nanti akan memperkaya pada saat kita melakukan berbagai kegiatan di dalam manajemen SDM, tidak terbatas pada assessment center. Nanti misalkan teman-teman terjun di kayak saya nih sekarang terjun di dunia pengembangan kompetensi ya. Karena kita paham dinamika perilaku, kita paham terkait hasil assessment center, pada saat merencanakan program kita masih bisa menggunakan pendekatan itu untuk membuat program. Misalkan kita belajar terkait dengan modalitas belajar, ada orang auditori, orang kinestetik. Akhirnya pada saat kita membuat media pembelajaran, kita mempertimbangkan hal itu. Mbak Suryati Ningsih, monggo silakan pertanyaannya atau mau diskusi. Iya Bapak, mohon izin untuk bertanya. Boleh silakan. Saya ingin menyamakan persepsi dulu mengenai assessment center. Jadi kan tadi sepanjang Bapak menjelaskan bahwasanya assessment center itu kan menilai perilaku yang muncul pada saat simulasi berlangsung seperti Betul. itu. Itu berarti sama dengan kita mengobservasi seseorang tersebut apa aja perilaku yang muncul. Betul. Seperti itu gitu Pak. Betul. Itu kan dilakukan lebih dari satu orang asesor. Betul. Nah, ada kemungkinan nggak kalau misalkan antara asesor satu dengan asesor yang lain itu berbeda? Maksudnya ternyata dari hasil laporannya itu ada menunjukkan perbedaan seperti itu. Betul. Ada kemungkinan nggak Bapak? Sangat mungkin. Namanya juga orang asesor. Jadi gini, saya juga belum menjelaskan ya. Jadi nanti tahapannya assessment center itu adalah teman-teman nanti yang pertama adalah bikin
bikin tools ya, tapi toolsnya nanti dibuatkan ya Bu Vivit ya. Alhamdulillah teman-teman nggak perlu bikin tools. Toolsnya nanti dibuatkan Pak Haris. Terima kasih, Pak. Bu Wiwit Toolsnya gembira teman-teman ke tidak Pak perlu Bapak. tidak perlu bikin, tapi teman-teman nanti akan menggunakan tools yang sudah dikembangkan Pak Haris untuk mengevaluasi kompetensi. Jadi nanti teman-teman nanti dibikin matrik kompetensi, nanti kita jelaskan minggu depan. Matrik kompetensi, terus nanti teman-teman akan intake data menggunakan tools yang sudah dikembangkan Pak Haris. Terus dari intake data itu nanti teman-teman akan mencatat evidence ini bukti kompetensi. Apa yang dicatat? Ya perilaku yang muncul, tapi perilaku yang ada nilai kompetensinya gitu loh. Jadi fokusnya tidak semua perilaku gitu loh. Nanti semua perilaku kalian catat capek gitu loh. Tapi teman-teman akan fokus ke perilaku yang itu memang dipersyaratkan di dalam standar kompetensi yang teman-teman gunakan di dalam evaluasi. Semua asesor pada saat take data nggak perlu ngobrol, asesornya fokus ke pekerjaannya masing-masing. Contohnya gini, nanti teman-teman LGD, Leaderless Group Discussion, yang diskusi 5 orang, asesornya 5 orang. Nanti sudah dibagi, asesor A observasi orang pertama, asesor B observasi orang kedua, asesor C observasi orang ketiga. Udah fokus itu saja. Nah, nanti pada saat teman-teman simulasi di tempat lain, katakanlah studi kasus gitu, nanti tukeran, bisa tukeran koreksi. Yang sebelumnya tadi asesor A ngoreksi observasi orang pertama, di studi kasus, asesor A ngoreksi orang kedua. Nah, nanti setelah semua intake data selesai, nanti ada yang namanya asesor meeting. Asesor meeting itu nanti teman-teman berdiskusi, menetapkan si A kompetensinya levelnya berapa dari data hasil LGD, asesornya siapa? A, orangnya seperti apa? Nanti asesor A cerita bahwa pada saat LGD dia menunjukkan ini itu sehingga saya berkesimpulan dia levelnya 3. Terus nanti misalkan ada asesor lain yang bilang nggak seperti itu orangnya gitu loh. Saya melihat ini gini-gini pada saat LGD. Ya itu nanti kita diskusi. Dan kesimpulannya adalah nggak boleh voting ya, aklamasi asesor. Jadi ini penting. Nggak boleh voting asesor, nanti ya udah siapa yang 2 levelnya, siapa yang 3 lah itu namanya nanti nasib orang di voting. Jadi nanti harus ada kesepakatan di dalam asesor meeting ini, semua orang harus sepakat gitu loh bahwa asesor ini kalau nggak sepakat didiskusikan lagi. Kalau dari hasil evidence dari LGD Leaderless Group Discussion tidak cukup, kita lihat simulasi tempat lain. Hasil problem analisisnya seperti apa orangnya. Kalau nggak cukup, hasil presentasinya pada saat simulasi presentasi seperti apa. Lah kalau nggak cukup, tadi saya masuk ke wawancara berbasis kompetensi tadi. Yang mazhab yang kedua tadi saya sampaikan, kalau dari hasil itu ternyata kita masih bingung, kita lihat hasil wawancara kompetensinya seperti apa, itu nanti melengkapi. Tapi yang menjadi utama untuk bikin laporan tetap hasil simulasi, hasil wawancara psikologi bukan, wawancara berbasis kompetensi ini melengkapi bukti kompetensi sehingga nanti membuat teman-teman asesor itu yakin. Oh dia masih level 1, dia level 2, dia level 3 sesuai dengan standar kompetensi yang digunakan. Gitu Mbak Suryati Ningsih ya. Jadi ada namanya asesor meeting. Nah, ini beda sama psikotes. Kalau psikotes ya psikolognya yang bertanggung jawab sendiri gitu hasil tesnya gitu. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Soalnya di awal saya kira misal 5 orang asesor di dalamnya ada gitu. 10 orang sesi itu ya udah mereka 10 orangnya itu dinilai semuanya dengan satu asesor seperti itu. Jadi semua menilai gimana ya? 5 orang itu menilai 10 asesi semuanya. Jadi nggak ada pembagian. Saya kira seperti itu, Bapak. Iya, jadi gini. Tadi kata kuncinya adalah multi asesor. Jadi semaksimal mungkin nanti pada saat bikin perencanaan assessment center, jangan sampai 1 orang hanya dinilai 1 orang asesor.
Kata kuncinya itu Mbak Surya. Mbak, ini panggilannya Iya. siapa sih Mbak Surya Ningsih? Panggilannya siapa? Ningsih, Bapak. Oh, Mbak Ningsih. Ningsih. Jadi jangan sampai satu orang ACC itu dinilai oleh misalkan nanti Mbak Ningsih hanya menilai satu orang tok. Nah itu nanti sudah gugur itu konsep assessment center karena assessment center itu adalah multi asesor. Sehingga nanti Mbak Ningsih di simulasi 1 menilai A, simulasi 2 menilai B, simulasi 3 menilai C, dan nanti hasilnya itu didiskusikan dalam forum namanya asesor meeting. Nanti kita diskusikan minggu depan terkait dengan detail-detailnya ini. Sekarang ini permukaan dulu aja. Apa itu assessment center gitu, biar teman-teman punya paham manfaatnya apa. Ada lagi kan? Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, sampai minggu depan kita diskusi lebih dalam lagi sebelum nanti praktek. Untuk Ada lagi? penutup aja, Ari, kalau nggak ada ya. Oh, Pak kalau nggak Ari, ada, kalau oke. nggak ada. Ini aja waktu kamu pertama lulus gitu ya, terus masuk ke langsung Badan kan ke POM. BPOM itu ya. Iya. Ya itu apa gap yang Mbok rasain antara yang harus kamu kerjakan, terus sama apa yang kamu dapatkan di kampus gitu ya, di kampus kita dulu. Jauh nggak? Terus gimana kamu catch up ya? Itu sih buat gambaran ini aja teman-teman yang dalam 1 tahun akan lulus. Iya, sebenarnya nggak jauh beda dengan yang disampaikan teman-teman saat ini sih Bu Wiwit ya. Jadi pada saat dulu saya S1 pun juga mungkin yang saya pikirkan ya, kalau sarjana psikologi ya ngetes. Gitu ya, pada saat kita kerja di HRD paling ngetes itu. Tapi setelah masuk kan ternyata lebih luas dibanding tidak hanya sekedar ngetes itu. Dan akhirnya kita harus belajar tentang ilmu lain di luar psikologi terkait dengan manajemen SDM. Dan bahkan sekarang tantangannya adalah SDM ini harus menjadi istilahnya partner strategis organisasi, di mana ukurannya adalah tetap revenue. Jadi bisa dibayangkan, kita ngelola SDM, tapi ukurnya yang diukur adalah revenue. Jadi pada saat kita membina orang marketing, tapi marketingnya itu orang marketing tidak mampu menghasilkan revenue yang tinggi, pengelola SDM-nya itu kena getahnya. Kamu pelatihannya gimana? Cara ngajari orang marketingnya gimana? Nah itu dunia kerja seperti itu. Cuma kalau kembali ke saya yang saya lakukan akhirnya ya tetap belajar sih, kata kuncinya itu banyak membaca dan ikut pelatihan ini itu gitu. Tapi bedanya sama akademis sama praktisi kan tadi saya sudah sampaikannya Bu Wid ya. Kalau praktisi itu yang terpenting gini, pelajari satu ilmu, terapkan. Pelajari satu ilmu, terapkan. Kita nggak perlu tahu banyak ilmu kalau praktisi itu. Tapi kalau teman-teman tanya saya terkait dengan ilmu psikologi di bidang bio, mungkin saya nggak sebanyak Mas Haris yang mungkin mengajar gitu, atau mungkin Mbak Wiwin yang teori terkait dengan perilaku manusia lebih banyak karena memang kerjaannya itu gitu loh. Kalau saya ya satu teori tapi itu benar-benar diterapkan, implementasi seperti apa. Nanti kalau memang ini tidak sesuai baru belajar ilmu baru lagi gitu. Akhirnya learning by doing aja sih, Mbak Wiwin. Yang terpenting mau belajar itu kata kuncinya itu achievement orientasi berprestasi itu apa? Achievement orientation ya. Achievement orientation itu aja yang penting sih. Menjaga untuk itunya yang sedikit agak susah. Sedikit butuh effort menjaga agar motivasi berprestasi ini tetap tumbuh, itu aja sih. Terbuka aja sih Mbak Wid. Teman-teman minta tolong terbukalah di dalam, apalagi dunia sekarang, terbukalah terhadap semua ilmu, semua pengetahuan, terutama di luar psikologi. Karena ke depan bisa jadi nanti teman-teman pekerjaannya itu akan sangat saling bersinggungan. Sama kayak tadi, saya tadi cerita terkait dengan ada namanya sistem informasi yang memprofiling orang hanya dari sosial media. Nah, itu kan ilmu psikologi, tapi mau tidak mau kan kita harus paham terkait dengan ilmu IT. Atau teman-teman kayak di kami nih, kami mengembangkan namanya alat ukur psikologi, alat ukur assessment center menggunakan online, tapi kan sebagai konseptornya ilmu psikologinya kita pakai. Nah, itu akhirnya kan kita harus dalam tanda kutip menikah dengan ilmu IT untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang
ini bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terkait dengan human behavior. Kan kayak gitu. Ya, konsep-konsep seperti itu yang teman-teman harus benar-benar kuasai gitu loh. Jangan puas hanya dengan ilmu psikologi. Itu sih Mbak Wiwit. Bu Wiwit. Iya. Enggak. Kolaborasi ya. Iya, ujung-ujungnya itu Banyak karena yang kita nggak bisa, teman. karena kita nggak bisa sendiri gitu loh. Mas Haris itu yang lebih paham ya, Mas Haris ya. Banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, pasti ini tuntutannya Iya, tidak soalnya cukup kalau hanya dengan ini. pakai istilah menikah itu kayak gimana gitu. Oh iya ya. Aku kenapa tadi munculnya menikah ya? Enggak tahu lah. Kolaborasi dengan ilmu lain, beneran. Itu kata Iya, kuncinya gitu. kolaborasi. Kolaborasi dengan ilmu lain itu menjadi penting. Makanya saya Ya, mainnya agak jauh dikit mainnya. S2-nya nggak ke psikologi lagi, agar lebih ini sih. Iya, alasan doang. Karena kalau belajar ilmu perilaku saya capek, bener. Saya nggak nyampe otaknya. Apalagi yang klinis-klinis ya gitu, jangan tanya yang klinis ke saya, nggak paham saya. DGJ, PPDGJ. Ya paling enggak kan akhirnya nemu minat gitu kan, Arya. Tapi tetap kepake kok ilmu psikologinya tetap kepake, artinya tapi lebih ke dinamika perilaku tadi. Bagaimana kita bisa memahami orang kenapa berkinerja seperti ini, terus kita bikin strateginya harus seperti apa. Itu kepakainya di situ. Kepake ilmu psikologinya di situ. Bukan dalam arti harus mendiagnosis gitu, enggak sih, enggak harus mendiagnosis gangguan gitu, enggak sampai segitunya. Tapi dinamika perilaku itu bermanfaat untuk kita menghadapi orang. Oke deh. Gitu. Sebelum kita tutup, Pak Haris, ada yang mau disampaikan? Karena sudah berpartisipasi sepanjang hari loh. Kok saya, Bu? Ya, Mohon maaf, Bu, ini ada. kayaknya error ini video saya, nggak bisa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang dibutuhkan ini kata-katanya Pak Haris. Kata-katanya ada tambahan tak, Pak Haris? Walaupun kelas dulu, nggak apa-apa loh. Ya, tambahannya satu, kita nikmati ya setiap pembelajaran. Gitu apa sih? Ampun dah, padahal ya kita nikmati, karena kalau nggak dinikmati pusing juga sih. Apalagi nanti kalau sudah betul. Pak Haris buka standar kompetensinya, terus teman-teman harus belajar gitu, kalau nggak menikmati gimana? Iya, benar. Kadang kalau kena kerjaannya itu loh. Iya. Kena Ini saya. sih Bu Wiwit, memang bagi saya mata kuliah ini kayak mata kuliah yang privilege ya. Di luar sana assessment center itu kalau kita mau belajar mendalami, ikut workshopnya aja sudah jutaan, bahkan puluhan juta ya Bu Wiwit ya. Ini Bu Wiwit kemarin kalau kita tahu yang ikut aja sudah puluhan juta nih kalau mau mendalami pembelajaran assessment center. Sehingga ketika saya lihat ada mata kuliah ini, bagi saya ini privilege banget nih untuk teman-teman. Terlepas nanti prakteknya mau dibawa ke ranah manapun ya. Walaupun saya yakin sepertinya hanya di kalangan industri yang menerapkan ini. Kayaknya terlalu mahal kalau di luar industri yang menerapkan ini. Iya, seperti Mas Ari bilang tadi. Industri aja Makanya belum tentu menerapkan semua kan gitu. Iya, di Badan PEM aja untuk level jabatan pimpinan tinggi yang full assessment center sama middle manager itu sederhana, nggak sekompleks full assessment center, tapi paling nggak teman-teman kan paham ilmunya gitu ya, Bu Wiwit dan Mas Haris ya. Iya, karena kan setelah ini seperti yang ini nyaut sama materi yang disampaikan Ari tadi kan, yang tentang pengujian kompetensi ya. Kalau memang teman-teman mau, ini kan bisa jadi basic sehingga nanti pada saat sertifikasi pun ya tidak terlalu sulit untuk ditempuh gitu. Betul. Ya gitu kan Pak Aris ya. Menghilang. Ya, udah Ari, selesai. Ada yang mau ditambahkan lagi? Saya cukup sih, nanti minggu depan kita lebih detail terkait dengan simulasi. Minggu depan kita detail terkait dengan perencanaan. Jadi sebelum assessment center itu ada perencanaan, tahapannya apa saja, menetapkan alat ukur yang akan kita gunakan, alat ukur dalam hal ini tools-nya apa saja, dan kita akan perkenalkan alat ukur simulasi, meskipun nanti di dalam penugasan kita sudah batasi ya, cukup tiga alat ukur saja yang digunakan, tidak perlu banyak karena juga terkait dengan waktu, kasihan teman-teman kalau harus menggunakan banyak tools. 3 nanti yang akan kita gunakan, tapi nanti kita kenalkan semua alat ukur di dalam assessment center agar teman-teman paham. Ya,
Oke. Gitu. Ini Oke. anak-anak sudah bagi kelompok, jadi minggu depan tinggal memudahkan tinggal kita serahkan aja ya. Misalnya mau Betul. dimanfaatkan oleh Arya. Mohon maaf loh, tidak Betul. pakai Pak Mas. Bingung aku nanti. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya teman-teman Untuk yang ya. standar, untuk yang Pak Aris, untuk yang standar kompetensi disampaikan minggu depan atau minggu depannya lagi Pak Aris? Standar Minggu kompetensi depanan apa? Pak, saya usahakan insya Allah hari ini kalau nggak besok saya selesaikan ya standar kompetensinya Oke. ya. Oke, Cepet berarti kok, nanti minggu cepet. depan, ya. Aduh, minggu depan teman-teman sudah akan mendapatkan standar kompetensi yang akan teman-teman gunakan untuk praktek. 5 ya Bu Vivit ya Pak Aris ya, ada 5 Ya, standar 5. kompetensi 5. yang teman-teman akan gunakan. Terus nanti teman-teman kita akan diskusikan implementasi standar kompetensi itu di dalam simulasi nanti akan seperti apa. Terus nanti kita bersama-sama bikin perencanaannya bareng-bareng aja. Nanti kita bantu untuk bikin matrik kompetensinya. Tools ini mengevaluasi apa, nanti kita bantu untuk menyusunkan. Enggak, nanti teman-teman pada saat praktek tinggal jalan saja. Gitu ya. Oke. Siap. Itu Siap. ya teman-teman, kita jumpa lagi Sabtu minggu depan. Sabtu ya Ari ya, di jam Sabtu, yang insya sama. Allah. Iya. Sebelum kita akhiri, Rizal, ayo bertugas Rizal, menutup kelas. Nanti Rizal. Rizal, Bu. oh ayo silakan. Kita tutup ya Ari ya, Mas Aris ya. Siap. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari dan juga Bu Wiwit untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Wiwit. Terima kasih, Bu. Ya, oke, kita tutup teman-teman dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Terima kasih. Mas Ari. Sampai Kita ketemu jumpa minggu minggu depan. depan. Terima kasih teman-teman. Kita Terima sudahi kasih. ya. Assalamualaikum, silakan.